Sudah mulai. Nah, tolong dicatat saja, direkam. Saya tidak punya PowerPoint. Ya. Oh, maaf, ini saya mungkin tidak lama, kurang sehat. Lagi flu. Baik, kesempatan kali ini, kalau tidak salah, ini pertemuan keempat ya, Pak Andi ya? Halo, yang lain? Iya, Prof. Benar? Iya, Ya, Prof. pertemuan keempat ini nanti sekali lagi, insya Allah tolong diingatkan hari Rabu. Di telepon ya, jangan di WA saja, karena biasa saya tidak baca, karena banyak WA. Hari Rabu itu insya Allah masih Zoom. Nanti Jumat depan, pertemuan kelima, 6, itu kita offline. Yang di Sulsel lah. Kalau di luar Sulsel tetap di tempatnya saja. Itu ya, insya Allah. Karena ini materinya susah kalau disampaikan lisan. Kalau pertemuan ke-6 itu. Baik. Sekarang saya mau bahas tentang instrumen penelitian. Ya, instrumen ya. Direkam. Nah, sebelum instrumen digunakan, terlebih dahulu divalidasi. Jelas suara saya? Dengar? Jelas, Prof. Iya, Prof. Jelas, Prof. Terlebih dahulu divalidasi. Ada dua macam validasi. Pertama, boleh melalui analisis statistik. Analisis statistik. Nah, hanya saja masalahnya ini, nanti sekolah tempat penelitian, sekolah atau instansi lah ya, secara umum. Sekolah tempat penelitian harus sama akreditasi dengan sekolah tempat uji coba. Kita cari ya tempat uji coba yang setara dengan akreditasi tempat penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh juga kita memvalidasi melalui pakar. Pakar yang cocok dengan judul. Nah, itu namanya expert judgment. Expert judgment. Nah, boleh juga menggunakan expert opinion. Ya, tapi ini lemah. Kita menggunakan expert judgment. Nanti, kalau ini yang ditempuh, supaya tidak lama juga, nah nanti ditulis bahwa yang bertentangan di bawah ini, ya. Menerangkan nama peneliti, judul apa, ya. Setelah memeriksa, mencermati, maka instrumen ini dinyatakan valid. Itu ada 4 hal ya, ada 4 hal, valid, reliable, tapi kalau expert judgment, ya tinggal dia tanda tangan. Nah, kalau yang pertama tadi, statistika, itu harus kelihatan 4 komponen instrumen itu. Pertama dia valid. Valid itu apa? Valid itu mengukur tepat, ya. Alat ukurnya tepat. Mengukur apa yang mau diukur. Itu valid. Ya, kalau misalnya mau mengukur tinggi badan, jangan pakai timbangan kilogram. Kita pakai meter. Ya. Kalau mau mengukur berat badan, berarti pakai timbangan berat badan. Tidak pakai meter. Tidak pakai meter. Itu namanya valid. Jadi mengukur tepat apa yang akan diukur. Nah, yang kedua, reliable. Reliabilitas. Ini golongan pertama ya. Reliabilitas itu maksudnya tingkat ketetapan responden menjawab sama dimanapun dia berada kalau levelnya sama. Jadi kalau soal Anda, instrumen Anda reliable, Anda pakai di Makassar, pakai di Irian,
pakai di Kalimantan, Jakarta sama saja. Ya, itu namanya reliable untuk level yang sama. Nah, yang ketiga ada namanya tingkat kesukaran. Jadi kalau Anda buat instrumen, jangan sulit semua. Jangan juga mudah semua. Atau jangan sedang semua. Nah, jadi ada proporsi. Misalnya 10 soal pertanyaan. Mungkin 5 sedang, 2 sukar, 3 mudah. Jadi kalau 10 soal instrumennya, ya, jadi 5 soalnya sedang-sedang, 2 yang sukar, 3 soal mudah. Itu namanya mengukur tingkat kesukaran. Kemudian yang keempat adalah mengukur daya pembeda. Daya pembeda ini bisa membedakan mana siswa pintar, mana sedang, dan seterusnya ya. Berdasarkan instrumen itu. Ini semua ada rumusnya. Kalau misalnya Anda komunikasi seni rupa, ya seperti di matematika juga, walaupun kami orang matematik, statistik, kami menggunakan expert judgment. Karena kalau pakai yang pertama tadi, ya uji statistika, kalau misalnya ada 10 soal, kemudian setelah uji coba gugur 3. Masalahnya kalau yang gugur ini adalah yang mewakili konten validity, validitas isi. Maka harus diganti. Setelah diganti, diuji coba lagi. Jadi lama proses. Ya, itu validitas. Validitas sendiri ada macam-macam. Ada namanya validitas isi. Validitas isi ini kalau pendidikan sesuai kurikulum. Ada namanya validitas muka, face validity. Kalau orang seni ini cocok. Karena penampilannya bagus, instrumen itu tidak asal-asalan, desainnya bagus. Nah, itu namanya face validity, validitas muka. Ya. Mungkin ada yang bertanya, berapa standarnya disebut valid? Itu pada umumnya mensyaratkan ya sekitar 0,6 ke atas. 0,6 ke atas. Begitu pula ukuran reliable, ya sekitar itu. Kalau di bawahnya itu ya mungkin kurang valid. Di bawahnya lagi tidak valid. Nah, begitu yang lain juga ya. Reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Ya. Nah, berikut. Kita pindah ke instrumen. Cara membuat instrumen. Atau prioritasnya ya. Kalau ada instrumen baku yang sudah dipakai orang dan itu standar. Sebenarnya Anda pakai itu saja. Tidak usah dibuat lagi. Jadi sudah ada pengakuan dari departemen. Itu saya dipakai. Ya, tes yang baku. Level 2 ada instrumen namanya kita mengadaptasi. Adaptasi modifikasi. Sudah pernah dipakai, tapi misalnya SMP, padahal Anda meneliti di SMA. Jadi boleh diadaptasi modifikasi sesuai level. Itu level kedua. Yang ketiga, kalau memang tidak ada, Anda buat. Cara membuat instrumen itu, terlebih dahulu jelas variabelnya. Ya, misalnya variabelnya adalah motivasi belajar. Itu motivasi ya. Nah, lalu tentukan indikatornya. Apa indikator variabel motivasi? Ya, misalnya variabel motivasi adalah tingkat kedisiplinan. Misalnya ya, tingkat kedisiplinan. Nah, kalau misalnya motivasi ini, motivasi belajar, ada 5 indikator. Salah satunya disiplin, kemudian tepat waktu, ya,
dan seterusnya ya. Nah, baru kita sebar satu indikator, misalnya 5 soal, pertanyaan. 5 pertanyaan atau pernyataan. Jadi, satu variabel, ya, 5 indikator, setiap indikator 5 pertanyaan atau 5 pernyataan, berarti 25 soal pertanyaan. Nah, inilah yang dibuat ini yang tadi divalidasi, cari reliabilitasnya. Tapi kalau Anda bisa mendapatkan instrumen baku lebih baik, langsung digunakan. Hanya saja ketika digunakan, Anda harus menyebut siapa yang kembangkan, di mana pernah dipakai, ya, tahun berapa. Karena pembaca yang lain juga akan melihat, mencari. Gitu ya. Ya, baik. Jadi ditulis siapa yang mengembangkan instrumen itu, kapan dia pakai, di mana dia pernah pakai. Kalau muncul semua ini, maka sebagai suatu karya ilmiah tidak masalah menggunakan yang sudah baku. Oke, baik. Nah, instrumen itu ada 2 macam. Ada instrumen tes, ada non-tes. Yang tes itu ya misalnya tes pemahaman kemampuan seni rupa, tes belajar, prestasi belajar seni rupa, ya, atau ada yang non-tes misalnya menggunakan wawancara, angket, atau kuesioner, observasi, ya, dokumentasi, dan seterusnya. Ya, ya saya kira ini pertemuan hari ini. Maaf, silakan kalau ada yang bertanya. Nanti dilanjut hari Rabu ya, Pandi. Kalau ada yang bertanya tentang instrumen boleh. Kalau tidak cukup ya, mohon maaf saya nggak akan keluar. Saya susah keluar. Mohon maaf ya, cukup insya Allah. Ini Baik, Prof. Baik, Prof. nanti pertemuan ke ada yang bertanya? Nggak ada. Baik, kita ketemu hari Rabu ya, jam 2. Pertama Baik, Prof. hari Rabu masih Zoom. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.